Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perpajakan. Saya Chan Saripansa sebagai moderator. Saya Amira. Saya Dumasana. Saya India Apsari Putri. Saya Ica Marlina. Saya Jafar Fadil. Selamat menyaksikan. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak. Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut, sehingga bisa dikatakan setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara perseorangan atau badan usaha disebut sebagai wajib pajak. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi atau perseorangan. 2. Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan. 4. Bentuk usaha tetap atau subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak tersebut di atas juga digolongkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, perseorangan atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 dari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, dan badan yang tidak berdiri dan tidak berpendudukan di Indonesia, yang menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penghasilan karena pekerjaan atau jasa, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, dan lain-lain. 2. Hadiah ujian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan hadiah penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan penjualan. 5. Premi asuransi, dan Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis antara lain. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif. Tarif degresif ini dikembalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang presentasinya tetap mesti terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif
pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Fungsi pajak. Fungsi pajak antara lain: yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi mengatur regulators, yaitu pajak dapat disajikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu fungsi stabilitas, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat itu fungsi retribusi pendapatan, yaitu sebagai sarana retribusi pendapatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya reformasi perpajakan Indonesia pada acara konferensi tingkat tinggi bersama Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF Indonesia di Hotel Mulia Jakarta pada Rabu. Hal-hal yang telah dilakukan pemerintah antara lain pengusulan perubahan undang-undang perpajakan, program amnesti pajak, hingga menandatangani bilateral competent authority agreements atau BCAA dan Base Erosion and Profit Meeting atau BEPS. Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan perubahan pada sejumlah undang-undang perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan dan ketentuan serta tata cara perpajakan. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah yang baru saja terselesaikan adalah program amnesti pajak. Hal yang telah didapatkan cukup besar. Berbagai hasil dari program ini terdapat sejumlah besar akses keuangan yang dideklarasikan oleh pembayar pajak, ungkap Menteri Keuangan mengatakan bahwa pelaksanaan program amnesti pajak tersebut didukung oleh komitmen pemerintah Indonesia guna mewujudkan keadilan pajak internasional. Lebih jauh, Menteri Keuangan juga telah melakukan upaya reformasi perpajakan di tingkat nasional, yaitu Indonesia telah menandatangani BCAA dengan Hong Kong dan deklarasi bersama dengan Swiss untuk memberlakukan AEOL. Selain itu, Menteri Keuangan juga mendorong berbagai pihak untuk mempertimbangkan rencana aksi BEPS yang relevan yang dengan negara masing-masing. Asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. 1. Asas umum. Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan atas keadilan umum, itu artinya pemungutan pajak dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara adil sesuai dengan porsinya. 2. Asas yuridis. Asas yuridis yang dimaksud adalah bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasari oleh asas hukum yang telah dibuat oleh negara. 3. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. 4. Asas wilayah atau domisili. Asas wilayah adalah asas pemungutan pajak berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak berada. Itu artinya wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi aturan perpajakan di wilayah tersebut. 5. Asas sumber. Asas sumber adalah dasar pemungutan pajak sesuai dengan asal objek pajak yang dikenakan. Jika objek pajak itu berasal dari negara atau wilayah A, maka negara atau wilayah A tersebut wajib mengenakan pajak atas objek pajak tersebut. 6. Asas ekonomis. Asas ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pengenaan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan efisien. Asas ini mengatur bahwa dasar pengenaan pajak tidak boleh melebihi dari penerimaan pajak itu sendiri yang mungkin menyebabkan kemerosotan kondisi perekonomian masyarakat.
7. Asas finansial. Asas finansial adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, di Indonesia diatur perbedaan besaran pemungutan pajak penghasilan berdasarkan beban keluarga dan jumlah pendapatan dalam. Jadi, dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapat manfaat fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan pemilu, pengembangan alat transportasi massa, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dibacakan oleh teman-teman. Dari pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ciri-ciri pajak: 1. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, balas jasa diberikan secara langsung, dan fungsi pajak. Yang pertama, fungsi pajak antara lain. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi pajak yang mengatur atau regular pledge, yaitu pajak dapat disajikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi stabilitas, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi negara. Fungsi restribusi pendapatan yang sebagai sarana restribusi pendapatan manfaat pajak bagi pemerintah, membiayai pengeluaran negara bagi masyarakat, menerima pelayanan negara. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya adalah: 1. Dasar hukum. Pungutan pajak diatur oleh undang-undang. 2. Balas jasa. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung objek pungutan. Pungutan pajak dilakukan secara umum. Sifat dan sanksinya: pajak bersifat memaksa dan dapat sanksi bagi yang tidak membayar. Lembaga pungutan pajak dipungut pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith dalam Wealth of the Nation, asas equality, yaitu pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Asas certainty, yaitu pentingnya kepastian pungutan pajak. Asas consistency of the payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Asas ekonomis, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pungutan pajak. Jenis-jenis pajak: berdasarkan pihak menanggung pajak langsung, yaitu yang dikenakan secara bertahap seseorang atau badan usaha yang berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya penghasilan PBB. Kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contohnya PNN, pajak penjualan, dan lain-lain. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak negara, yaitu pajak yang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi dua, yaitu secara subjektif dan objektif. Secara subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada wajib pajak, contohnya pajak penghasilan dan PBB.
pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objek, contohnya pajak penjualan dan cukai. Nah, mungkin itu dari pengertian pajak atau pengertian dari perpajakan, program pemerintah dalam upaya mereformasikan perpajakan, manfaatnya pajak bagi masyarakat, pemahaman pajak baik secara subjektif, secara objektif, tarif pajak maupun fungsi pajak, ajas atau asas pemungutan pajak, dan pemanfaatannya baik secara terperinci ataupun terarah, sampai Menteri Keuangan melakukan pertemuan untuk melaksanakan reformasi perpajakan internasional. Mungkin cukup jelas tentang materi perpajakan ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, baik materi yang disampaikan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau saat di kelas nanti kalau bertemu dengan teman-teman ini. Ingat, warga bijak, sadar pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.